Ayyuhal ikhwal kiram, barakallahu fiikum jami'an. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan berusaha mengambil beberapa pelajaran dan ibrah dari sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sering sekali kita dengar. Kisah ini sering sekali kita sampaikan dan kita baca. Tetapi tentunya seorang sunni salafi tidak akan pernah merasa bosan dengan ilmu yang diulang-ulang. Seorang sunni salafi, seorang muslim tentu tidak akan pernah merasa bosan dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kita ingin baca adalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan sebuah hadis di dalam musnadnya. Qala rahimahullah, haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Ibn Ishaq qala haddatsani Asim bin Umar ibn Qatadah Al-Ansari an Mahmud ibn Labid an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Islam. Allah telah menjamin Islam ini tetap akan murni dengan diberikannya sebuah keistimewaan untuk umat Islam, ilmu sanad, rangkaian sanad antara Nabi alaihi salatu wassalam hingga di zaman para ulama terdapat mata rantai yang tidak terputus, sehingga benar-benar kita mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya setiap hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih merupakan sabda dari Nabi kita alaihi salatu wasallam. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini, beliau menyebutkan sebuah kisah dari Salman Al-Farisi lengkap dengan sanad. Beliau mendengarkan cerita ini dari Ya'qub, salah seorang guru Al-Imam Ahmad. Ya'qub, guru Al-Imam Ahmad pun mendapatkan cerita ini dari ayahnya, ayah kandungnya. Dan ayah kandungnya mendapatkan cerita semacam ini dari Ibnu Ishaq, yaitu Muhammad Ibnu Ishaq, salah seorang imam di dalam bidang sejarah at-tarikh. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamai kedudukan Muhammad bin Ishaq di dalam ilmu sejarah. Ahli sejarah beliau rahmatullah alaih. Muhammad bin Ishaq mengabadikan cerita ini dari gurunya sendiri, yaitu Asim bin Umar ibn Qatadah Al-Ansari, dari salah seorang tabi'in yang bernama Mahmud bin Labid. Dan beliau pun mendapatkannya dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan seluruh rawi yang telah menyampaikan cerita ini kepada kita adalah seluruhnya imam thiqah yang hafalannya benar-benar kuat, hafalannya tidak mudah hilang. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsani Salman Al-Farisi hadithahu min fi. Kata Abdullah bin Abbas, Salman Al-Farisi pernah menyampaikan sebuah hadis, cerita pribadinya kepadaku langsung dari lisan dan bibirnya. Boleh, ayolah buah hukumnya. Boleh-boleh saja kita bercerita tentang perjalanan kita mendapatkan hidayah. Dahulu orang awam, dahulu pernah ikut kajian-kajian Jamaatul Tabligh, As-Sufiyah, Asy-Syiah, Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin, lalu mendapatkan hidayah mengenal kajian salaf. Boleh kita ceritakan. Bukan satu hal yang aib. Bukan satu hal yang aib menceritakan latar belakang kita untuk diambil pelajaran, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita membenci kesesatan dan kebodohan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan mereka setelah salat subuh, mereka duduk bercerita di serambi Masjid An-Nabawi, bercerita tentang masa-masa jahiliyah, di saat-saat mereka belum mengenal Islam dan hidayah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain azhurihim. Rasulullah alaihi salatu wassalam ada di tengah-tengah mereka, ikut mendengarkan cerita para sahabat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengarkan cerita kami. Subhanallah, bagaimana adab seorang guru, bagaimana akhlak seorang muallim, seorang murabbi, seorang pengajar dan pendidik, meluangkan waktu untuk bercerita dengan ikhwahnya, meluangkan waktu untuk bercerita dan mendengarkan cerita dari orang-orang yang mengikutinya, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertawa, seorang guru tertawa, seorang ustaz tertawa, di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah ikhwahnya, saudara-saudaranya, bukanlah satu hal yang aib. Sama sekali tidak menunjukkan kurangnya muruat. Selama tertawa, yang dilakukannya adalah tertawa yang tidak melampaui batas, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman Al-Farisi, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah orang Persia dari negeri Asbahan, salah satu negeri di negeri Persia. Sekarang kita kenal dengan negeri Iran. Negeri Iran. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, aku adalah seseorang yang berasal dari Persia, di sebuah negeri yang bernama Asbahan. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jay. Dari sebuah kampung yang dinamakan kampung Jay. Jadi pembagian nama kampung, nama desa, nama kecamatan, kabupaten, provinsi, ini bukan satu hal yang baru. Telah dikenal oleh as-salaf. Wa kana abi bisqam qaryati. Ayahku adalah salah seorang pemuka kampung, tokoh masyarakat. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih. Dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Orang yang paling dicintai dan disayang adalah aku. Salman Al-Farisi benar-benar disayang oleh ayahnya. Falam yazal bihi hubbuhu iyai hatta adatani fi baitihi ay mulaziman nar. Kata Salman Al-Farisi, begitu cintanya ayahku kepada aku hingga beliau tidak mengizinkan aku untuk keluar dari rumah. Aku disayang, diberikan apapun yang aku inginkan di dalam rumah. Padahal di dalam rumah tersebut untuk menjaga sebuah api. Karena orang-orang Persia ketika itu memeluk agama Majusi, menyembah dan mempertuhankan api. Kama tusbasul jariyah wa adhatu fil majusiyah. Aku dipingit, kata Salman, sebagaimana seorang gadis dipingit. Ajaran Islam subhanallah untuk menghindarkan berbagai macam mawarat dan ma'asi di tengah-tengah masyarakatnya. Maka gadis, wanita diajarkan untuk tetap tinggal di rumahnya, tidak keluar. Mutabarrijat kasyifatin 'ariyatin kasiyat. Tidak seperti zaman ini di mana para wanita didorong untuk keluar dari rumah dalam keadaan tabarruj, berhias, tidak menggunakan hijab yang syar'i. Ini merupakan tipu daya dari syaitan melalui tangan orang-orang kafir
untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Wa ajhadtu fil majusiyah, kata Salman Al-Farisi, aku benar-benar yakin tentang kebenaran agama Majusi. Hatta kuntu qatanan nar alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan. Sampai aku mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi, menjadi seorang abdi, menjadi seorang pelayan yang menjaga api agar senantiasa menyala, tidak pernah ditinggalkan api tersebut walaupun sekejap, khawatir mati. Akal manusia yang jauh dari ilmu syar'i adalah akal yang buruk, akal yang rusak. Walaupun sedemikian cerdas orang, ketika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh, orang yang membenci at-tauhid, orang yang memusuhi at-tauhid, selalu berbuat kesyirikan dan kebid'ahan, walaupun dia memiliki gelar, berbagai macam gelar, tetap dia adalah orang yang paling bodoh. Kebodohan dan kepintaran diukur dengan seberapa kuatnya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak punya gelar, bukan seorang sarjana, tetapi tatkala kita siap tunduk, taat, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang uqala, orang-orang yang pintar dan cerdas. Barakallahu fiikum jami'an. Wa kanat li abi dhai'atun 'azimah. Ayahku punya tugas yang cukup berat. Fasughila fi bunyanin lahu yawman. Faqala li ya bunay, inni qad shughiltu fi bunyanin hadha al-yawm an dhai'ati. Fadhhab fattali'ha wa amarani fiha bi ba'd ma yurid. Barakallahu fiikum jami'an. Kemudian kata beliau al-Imam As-Sahabil Jalil Salman Al-Farisi, ayahku punya kesibukan untuk membangun sebuah gedung. Suatu saat ayahku mengatakan, wahai Ananda, hari ini aku sibuk membangun sebuah gedung, sehingga aku tidak bisa melaksanakan tugasku yang berat, yaitu menjaga api bergantian dengan putranya. Sekarang berangkatlah engkau, kemudian jaga api tersebut. Dan beliau pun menitipkan beberapa pesan kepadaku untuk aku lakukan. Fakharajtu uridu bai'atahu. Kemudian aku pun keluar meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan ayahku. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Di perjalanan aku melewati sebuah gereja milik orang-orang Nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku dengar suara mereka dari dalam gereja sementara mereka sedang melaksanakan salat. Wa kuntu la adri ma amrun nas bihajji abi iyaya fi baiti. Dan aku tidak mengetahui sebab yang mendorong ayahku untuk tidak mengizinkan aku keluar. Apa alasan ayahku memerintahkan aku tetap di dalam rumah? Ayyuhal ikhwa barakallahu fiikum jami'an. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu 'alaihim anzur ma yasna'un. Ketika aku melewati mereka dan dengar suaranya, aku pun masuk menemui mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan saat itu. Qala falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim. Ketika telah aku masuk ke dalam gereja, aku menyaksikan mereka secara langsung. Ternyata salat mereka membuat aku kagum,
sehingga aku pun mulai senang, tertarik dengan ajaran Nasara. Tetapi ikhwati fillah barakallahu fikum, orang-orang Nasara yang disebutkan di sini adalah orang-orang Nasara yang masih ala millati Isa alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang yang masih teguh memegang ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Injil yang murni dan suci, bukan Injil yang telah dirubah, bukan Injil yang telah dipalsukan seperti zaman ini. Ayyuhal ikhwah, wa qultu hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alayhi. Kata Salman Al-Farisi, demi Allah, agama ini lebih baik dibandingkan agama kami, yaitu agama Majusi. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabat asy-syams. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka hingga tenggelamnya matahari. Kepuasan hati, ketenangan hati akan dirasakan oleh seorang hamba tatkala dia melihat ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang muslim cenderung merasa dekat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan ketenangan wallah. Tetapi tentunya ya Allah barakallahu fikum, sekali lagi agama Nasara yang dimaksud di dalam cerita ini bukanlah agama Nasara seperti yang kita lihat saat ini. Agama Nasara di sini adalah agama Nasara yang ada sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwa barakallahu fikum, wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha. Hingga akhirnya aku tinggalkan tugas yang telah diberikan ayahku. Faqultu lahum, kemudian Salman Al-Farisi bertanya kepada orang-orang Nasara, aina aslu hadzal din? Di manakah asal muasal agama kalian? Bertanya mencari hidayah. Ayyuhal ikhwah, dari mana asal agama ini? Qalu di Syam. Mereka menjawab asal muasal agama ini adalah dari Syam. Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi. Usaha dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu untuk mencari di mana asal muasal agama yang dianggap baik tadi. Saya subhanallah ya ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Tentunya kita merasa bersedih. Kita merasa prihatin. Begitu banyak orang mencari hidayah, betapa banyak orang menginginkan ketenangan hati. Sementara orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, orang-orang yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala mengenal apa arti ketenangan hati dengan menghadiri majalis at-ta'lim, majlis-majlis ta'lim. Tidak perlu kita mencari. Tidak perlu kita mencari untuk ikhwan kita sendiri. Tetapi ayo ikhwan barakallahu fikum, kenikmatan yang semacam ini justru dilupakan dan dilalaikan. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang semacam ini. Tidak memuliakan ilmu, menganggap ilmu adalah satu hal yang remeh dan ringan, sehingga tidak perlu mendatangi majalis at-ta'lim. Berbeda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang berusaha mencari di mana akan aku dapatkan kebenaran dan ketenangan hati. Maka orang-orang Nasara menjawab di Syam, di negeri Syam. Dan sekali lagi ayo ikhwat, orang-orang Nasara di dalam cerita ini bukanlah orang-orang Nasara yang ada di zaman kita.